Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan masuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang membalas jasa kedua orang tua. Membalas jasa kedua orang tua. Dalam bab ini beliau menyampaikan beberapa hadis ya, yang termasuk salah satu bab yang cukup panjang, ada 4 atau 5 hadis. Kita akan baca insyaallah satu persatu. Hadis yang ke-10 dari urutan pertama kali beliau membawakannya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun walidahu." Seorang anak tidak mungkin membalas jasa orang tuanya. Seorang anak tidak mungkin membalas jasa orang tuanya, semaksimal apapun dia berusaha. Setinggi apapun bakti anak kepada orang tuanya, tidak akan pernah bisa membalas budi dari kedua orang tuanya. Apalagi kalau tidak berbakti. Berbakti secara maksimal saja tidak bisa membalas, apalagi kalau tidak berbakti. Illa, kecuali. Ya, jadi ada pengecualiannya kata Nabi SAW. An yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali dalam satu kondisi. Manakala anak itu menemui orang tuanya, mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi seorang budak. Jadi dia menangi, mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak. Entah karena perang, tertawan, atau karena perbudakan yang ada zaman jahiliyah, karena perampokan misalnya. Jadi dia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, lalu dia beli dan dimerdekakan. Dia beli ayahnya itu atau ibunya, kemudian dia tebus ya, kemudian dimerdekakan. Hanya dalam satu kondisi ini saja anak bisa membalas jasa orang tuanya. Selain itu tidak bisa. Kata para ulama, begitu anak melihat orang tuanya dijadikan budak, lalu dia beli, dia tebus dari pemiliknya, pemilik aslinya, maka otomatis begitu berpindah tangan dari pemilik aslinya kepada anaknya, maka otomatis langsung merdeka. Tanpa harus si anak mengatakan, "Bu, Pak, kamu saya bebaskan." Tidak perlu ngomong kayak gitu. Jadi begitu anak berhasil menebus harga dari budak yang itu adalah orang tuanya, begitu bisa dibayar, maka otomatis langsung merdeka tanpa harus anak itu mengatakan, "Pak, Bu, kamu saya merdekakan." Nah, tentunya perbudakan di zaman ini itu kita nggak susah nyarinya. Ya. Mungkin di zaman dahulu ketika masih ada peperangan, ya, masih ada jihad, mungkin masih ada perbudakan. Tapi di zaman ini untuk mencari momen seperti ini teramat susah sekali. Bahkan mungkin tidak ada. Berarti kesimpulannya, setinggi apapun upaya kita untuk berbakti kepada orang tua kita, karena tidak ada peluang ini. Peluang apa tadi?
memerdekakan orang tua kita, maka nggak akan bisa kita menebus. Ya. Selembut apapun kita bertutur kata, semaksimal apapun kita memenuhi keinginan orang tua, sepatuh apapun, sesopan apapun kita di dalam melayani orang tua kita, maka itu tidak akan pernah bisa menebus jasa orang tua kita. Tapi bukan berarti kemudian kita katakan, ya udah kalau kayak gitu nggak usah berbakti kepada orang tua, wong anu nggak nebus kok. Bukan seperti itu. Kan kita telah sampaikan pada beberapa bab sebelumnya bahwa kita berbakti kepada orang tua, misi utamanya yang pertama adalah menaati perintah Allah. Wabil walidaini ihsan. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi misi utama kita pertama itu adalah itu, menjalankan perintah Allah. Kemudian setelah itu membalas jasa orang tua. Sehingga jangan kemudian mengatakan, wah semaksimal apapun kita nggak bisa membalas jasa orang tua, ya sudah nggak usah berbakti. Bukan seperti itu pola pikirnya. Pola pikirnya adalah bahwa kita itu disuruh untuk berbakti kepada orang tua secara maksimal karena Allah nyuruh hal tersebut. Allah yang memerintahkan itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari hadis Nabi SAW ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya jasa orang tua kepada kita, sehingga satu-satunya momen kita bisa menebus jasa adalah ketika kita temukan orang tua kita dalam keadaan menjadi seorang budak dan kita bisa menebus orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.